Kematian dan kebangkitan Kristus bukan sebuah peristiwa biasa saja. Kematian kebangkitan Kristus bukan juga cuma sejarah saja. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada dalam ajaran agama. Agama manapun tidak ada kecuali Injil Tuhan. Tentu ada tujuan. Tiap kali Tuhan bertindak punya tujuan. Dan saya menjadikan tema hari ini, kebangkitannya mewujudkan kehidupan yang sempurna. Sempurna dalam pengertian bahwa Tuhan akan mau mengembalikan gaya hidup seperti semula. Seperti semula. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan punya program, Tuhan punya keinginan. Dan keinginan itu menjadi rencana semulanya. Tinggal umatnya tinggal bersama dengan dia. Rencana itu hancur dan rusak karena dosa. Dan dosa itu kembali dibayar, ditebus oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Maka rencananya tidak berubah. Dia akan mengembalikan kita pada rencana semula. Hidup dalam kesempurnaan bersamanya dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Itulah perjuangan Tuhan. Jadi ini bukanlah agama. Bukan hanya ajaran ini boleh, ini tidak boleh, ini dilarang, itu dilarang. Ya tidak, ini boleh diambil, ini tidak boleh diambil. Bukan itu Bapak Ibu. Ibu Bapak kekasih. Namun demikian, berita kebangkitan ini tidak semua orang bisa percaya. Bahkan banyak yang meragukan ketuhanan dari Yesus sendiri. Ada yang menyatakan sejak kapan, sejak konsili apa, rapat apa Yesus yang manusia itu ditabiskan jadi Tuhan. Nah, itu pemahamannya nggak ngerti. Pemahaman-pemahaman yang dangkal. Seringkali saya berasa, belajar lagi ya Pak. Jadi Bapak jangan cuma komen aja, tanya saja, belajar lagi ya. Biar Bapak tahu. Kekristenan intinya adalah kita meniru Kristus. Makanya kita punya visi makin serupa dengan Kristus. Menjadikan jemaat makin serupa. Tingkahnya, pikirannya, bertindaknya, rancangannya, pikirannya, kemauannya. Kita mau menyerupai Kristus bukan cuma beragama. Intinya itu. Jadi termasuk juga kematian dan kebangkitannya. Kita ingin juga meniru dia. Kita akan mengikuti jejaknya dia. Nah itu jauh banget perbandingan antara agama dengan menjadi pengikut Kristus. Alkitab yang Anda genggam, diambil kehidupan Yesus. Gak ada artinya itu Alkitab kita. Tapi kitab-kitab lain diambil kehidupan nabinya, tetap aja jalan aturannya. Nah itu bedanya Bapak Ibu. Jadi memang isinya kekristenan adalah kehidupan Yesus. Dan kita meniru kehidupan Yesus. Jika hidup kita tidak meniru kehidupan Yesus, gagallah kita jadi orang Kristen sejati. Hanya Kristen KTP saja yang tiap minggu datang. Ngomong haleluya puji Tuhan pakai salib. Itu aja. Tapi justru harus makin berubah. Makin berubah hidup kita. Berusaha kita meniru seperti yang Yesus lakukan. Yesus ucapkan, Yesus lakukan. Itu yang kita tiru. Makanya disebutnya pengikut Kristus. Ini serius Ibu Bapak. Peristiwa kematian dan kebangkitan itu bukan masalah sepele. Ini masalah serius. Masalah serius. Begitu seriusnya peristiwa ini dibayar dengan nyawa Tuhan. Mana ada agama di dunia ini membayar umatnya, membayar dosa umatnya dengan nyawanya Tuhan. Boro-boro Tuhannya aja gak turun. Tuhan aja gak datang. Tuhannya juga gak tahu. Tanya setiap agama Tuhanmu siapa? Gak tahu. Gak tahu. Siapa nama Tuhanmu? Tinggal di mana dia? Gak tahu. Jadi saya sering ungkapkan agama itu sesembahan aja. Yang saya ungkapkan kemarin, agama itu sebenarnya perkembangan tumbuhnya sebuah tradisi dari sebuah kebudayaan di satu daerah. Yang awalnya menjadi aturan-aturan hidup, lama-lama jadi agama. Ahli filsafat melihat kehidupan, wah ini gimana supaya teratur, supaya baik. Oh, hormat orang tua. Kan banyak di sosial media pun mengatakan rahasia berhasil, hormati orang tuamu. Itu falsafah Ibu Bapak, itu falsafah. Jamin gak?
Nggak jamin juga menurut saya, kebetulan aja, nggak jamin. Nggak jamin. Ya memang sebaiknya kalau Anda berhasil menyayangi orang tua, harus itu. Harus. Hukum Tuhan juga begitu, hormatilah orang tuamu. Tapi tidak ada jaminan aku jadi kaya, nggak gitu. Hormati orang tuamu itu keharusan. Keharusan. Itu hukum agama, itu hukum tradisi. Kalau tradisi lama-lama populer, ya jadi agama, jadi hukum tetap. Sampai ada orang berkata gini, kesalahan aja, kebohongan yang terus menerus diungkapkan, diproklamirkan lama jadi kebenaran. Saya ulang lagi, itu kan politik. Kesalahan, ya, kesalahan yang terus menerus diungkapkan lama-lama dianggap benar. Contohnya mitos juga kan nggak benar. Kalau tempat gelap lu, awas lu. Itu kalau anak perawan jangan duduk di depan pintu, ntar berat jodoh. Kan itu mitos. Lama-lama jadi kebenaran. Iya juga ya. Kenapa gue jadi berat jodoh sering duduk di depan pintu ternyata. Mitos lama-lama jadi kebenaran. Nilai-nilai seperti itu yang ada pada agama sebetulnya. Banyak agama di dunia ini muncul karena itu tadi. Sebetulnya tujuan dari pencipta agama itu adalah ingin membuat masyarakat hidup tertib. Nggak kacau. Nggak kacau. Kematian kebangkitan Yesus bukan agama. Ini bukan bicara soal bagaimana manusia hidup tertib, bukan. Tapi manusia butuh penebus. Sumber dari masalah dosa itu harus diselesaikan. Dan itu harus dibayar dengan nyawa Tuhan. Aturan main itu nggak boleh dilanggar oleh Tuhan. Tuhan yang buat, Tuhan yang melakukannya. Oh Tuhan bisa aja sandiwara. Kalau Tuhan mamanya pakai malaikat gitu, siapa bisa komplain? Tapi kan nggak bisa begitu. Pribadi Tuhan kan konsisten, saudara. Tidak bisa dia bilang, ya tidak ya tidak. Benar ya benar, bohong ya bohong. Gak boleh dalam 3 hal Anda boleh berbohong. Gak ada di dalam kekristenan begitu. Gak ada. Bohong ya bohong, gak boleh engkau berdusta, jelas sekali. Jangan membunuh, jelas sekali. Jangan mencuri, jelas sekali. Jangan memiliki orang lain, gak boleh asal 28 miliar. Asal uang gereja gitu, asal uang kafir. Kan ngawur gak karuan nih Bu Bapak. Saya gak tahu agama apa lama-lama kok jadi begini hidup. Kekristenan tidak berubah. Tuhannya gak berubah. Kematian dan kebangkitan ini bukan soal bicara hukum lagi. Tapi ini soal penebusan, soal keselamatan kekal kita ini. Tidak main-main, main-main. Tidak pernah ada pada agama, tidak pernah ada. Makanya saya ikut bersuka cita. Kalau orang Kristen, ayo kita rayakan, ayo ikut banget. Kayak begini langka sekali, langka sekali. Keselamatan itu prinsip. Kematian kebangkitan ini prinsip. Tidak terima Yesus dalam kematian kebangkitannya, gak selamat. Tapi kalau Anda nggak merayakan Rabu Abu, Anda nggak pakai sakramen, nggak apa-apa. Baik, kita mulai lagi dengan masalah kebangkitan. Tapi kebangkitan ini masih aja ya orang-orang selalu dari zaman ke zaman selalu ada yang mempertanyakan tentang Kristus. Yang tertulis di dalam suratan Korintus, Paulus menyampaikan itu. Firman yang berkata, ini saya langsung rangkum saja. Orang ragu tentang kebangkitan Yesus. Lalu orang ragu juga tentang kebangkitan tubuh kita. Apa-apaan Yesus bangkit? Mana mungkin kita juga bangkit. Gitu loh, kurang lebih inti gitu. Terus dijawab, kalau memang gak ada kebangkitan kita, tubuh Yesus pun gak bakal bangkit. Kalau Yesus gak bangkit, akhirnya orang paling malang dah. Beragama juga percuma. Sama dengan orang berdosa yang lain, gak pernah ditebusnya. Lalu ayat 20 menjadi intinya. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia yang sulung, dia yang bangkit pertama. Dari contoh buat kita. Contoh nih, ya, dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang dari satu orang, disebut aja Adam. Ya, demikian juga kebangkitan datang dari satu orang. Jadi satu bayar satu, fair dong. Dulu orang tanya, mana mungkin yang mati Yesus satu lalu menebus dosa miliaran manusia. Lu gak tahu sejarahnya. Kan dosa dimulai satu orang. Jadi penebusan juga dimulai satu orang. Fair matematiknya. Ya karena itu sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Mati bersama dengan Adam.
Karena Adam memulai dosa itu, demikian semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dan ini adalah bagian penting. Semua orang dihidupkan kembali dan dikembalikan seperti rencana Tuhan semula. Hidup bersama dengan Dia. Kematian menghentikan kita hidup di bumi, tapi kebangkitan Kristus mengembalikan kita pada rencana yang semula. Semula. Mencari, mendapatkan keselamatan supaya kita bebas dari hukuman kekal. Ini bukan pilihan. Bukan pilihan. Agama bisa pilihan. Oh saya udah terima agama A. Belajar agama A ternyata nggak sejahtera saya. Nggak dapat apa-apa. Pindah agama B. Boleh. Itu agama. Di B juga nggak dapat. B boleh lagi ke C. Silakan aja, itu hak Anda. Tapi kalau Anda pilih Kristus, nggak ada pilihan. Anda tetapkan diri, ini keharusan. Menjadi Kristen adalah keharusan. Tanpa menjadi Kristen atau tidak percaya Yesus, binasa. Memang agak sedikit itu ya, kayak kurang fair gitu ya. Kok cuma yang percaya Yesus aja yang masuk surga? Ya perlu diperpanjang, penjelasannya panjang banget. Sudah ditawarkan, dari zaman Nuh ditawarkan terus pada manusia. Kalau nolak ya binasa. Kemarin Yusi memancing kita dengan pertanyaan di sel group. Kurang lebih gini, Yusi kemudian nanya. Katanya Allah itu kasih. Bisa mengampuni, bahkan ada firman mengatakan 70 kali 7 kali. Kenapa orang gak percaya Tuhan masuk neraka? Apa enggak diberi kesempatan di sana? Nah Anda jawab tuh. Yang jawabannya bagus saya kasih uang parkir. Ibu bapak kekasih kembali masalah tadi, gimana dong? Karena Tuhan Maha Pengasih, Tuhan mengampuni. Kenapa nggak percaya masuk neraka? Dan masuk nerakanya nggak sebulan 2 bulan loh, selama-lamanya. Waduh ngeri banget. Dulu sampai sekarang kita masih bergumul di bangku di kelas teologi kita masih bergumul terus. Saya suka debat, bukan debat lah, suka sharing dengan Pak Yonatan, sharing dengan Robert tuh, anaknya juga. Kadang-kadang maaf kita bertiga tuh nggak sepakat, kadang-kadang nggak sepakat. Ya udahlah terima dulu aja lah gitu. Sulit sekali karena kita nggak pernah ke sana sih ya, belum pernah ke sana, turun lagi ke bumi belum. Jadi gimana, masih merupakan penafsiran. Menurut saudara gimana? Kejam nggak kalau maunya nggak percaya Yesus masuk neraka? Nah saya cuma bilang gini aja, kalau nggak percaya Yesus seumur hidup sampai mati, maka keselamatan selama-lamanya nggak didapatkan. Sudah ada contohnya seperti orang kaya itu di Lukas 16. Selama-lamanya. Sebentar itu dulu ya, tangkap itu dulu. Nanti kalau mau penjabaran dari pertanyaan Yusi, mungkin perlu ke akhirat dulu. Untuk lihat keadaannya turun lagi ke bumi untuk melihat. Ini kadang-kadang ibu bapak maaf saya mesti beritahu kepada bapak, saya kuliah lebih dari 3 kali. Selama kuliah itu ada beberapa hal yang memang nggak bisa dijabarkan. Ada yang nggak bisa dijabarkan. Jadi surga di mana? Itu bagaimana ya menjabarkannya? Ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa langsung dijawab, sulit dijawab. Karena memang kitanya nggak sempurna, kitanya nggak nyampe lah begitu. Bukan gak ada jawabannya, kitanya nggak nyampe begitu. Karena masih dalam lingkup manusiawi biasa. Nah, saya cuma ingin sampaikan, menjadi Kristen, menerima Yesus itu adalah keharusan. Bukan pilihan. Ya jadi Kristen boleh, nggak Kristen pun nggak apa-apa. Kita nggak bisa begitu. Sama anak-anak kita bilang nggak bisa ya. Bukan karena papa mama Kristen nggak mau harus Kristen. Enggak. Kalau kamu nggak terima Yesus, binasa kamu. Itu aja persoalannya. Gak ada yang tebus dosa kamu. Itu persoalannya. Kamu bisa tebus dosa sendiri nggak? Kalau kamu bisa nggak apa-apa, nggak usah pakai Yesus. Bilang gitu. Kalau kamu bisa tebus dosamu dengan pasti, nggak pakai Yesus. Udah nggak usah pakai Yesus. Kalau memang bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa, mesti rendah hati, akui kamu butuh Yesus. Gitu, saya jawab gitu aja. Jadi kalau kamu bisa, silakan. Tapi pastikan ya, kita nanti ketemu di akhirat ya. Gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa, jangan sombong. Terima Yesus Tuhan penebus kita. Itu persoalan penting. Jadi bukan pilihan. Kalau nggak agama A, agama B, nggak B, saya banyak agama kau boleh pilih. Nah bisa begitu. Gak terima Yesus, gak ada penebus dosa. Gak terima Yesus, kamu tidak akan selamatkan. Selesai.
Kalau memang ada cara lain tanpa Yesus mati, ngapain dia capek-capek turun dari surga, mati mengerikan itu namanya Tuhan konyol namanya. Betul tidak? Konyol enggak? Konyol banget Tuhan kita. Betul-betul saya akan berkata Yesus konyol, kalau ada keselamatan di tempat lain kenapa lu turun begitu rupa? Sampai mati mengerikan begitu, bikin umatmu nangis semua, padahal ada cara lain. Padahal ada cara lain, kalau ada. Tapi nyatanya tidak ada, sampai Tuhan harus turun. Itu persoalan penting Ibu Bapak. Akal sehat kita berkata, waduh kalau sampai pimpinan tertinggi alam semesta ini turun mati begitu, berarti nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Itu logikanya kan begitu Bapak Ibu. Jadi bukan pilihan, keharusan. Keluargamu yang di rumah, sanak saudaramu, jangan sampai mereka terhilang. Ya, jangan terhilang. Ini penjelasan saya tadi. Semua pemimpin agama tidak pernah memberi kepastian. Dia sendiri mati sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Agama A, B, C, C, semua mayatnya menyatu dengan tanah melebur, mereka nggak pernah bangkit. Nggak ada harapan mereka. Mati selesai. Agama apapun yang kamu anut, pemimpin agamanya mati selesai. Yesus bukan begitu. Mati tidak selesai, justru mati adalah kemenangan buat dia. Ya. Saya ulang kembali, begitu spektakulernya peristiwa kematian kebangkitan. Sampai kematiannya itu diberitakan ke dunia orang mati. Coba tanya pada agama lain, ada nggak Tuhan dan nabimu sampai memberitakan kabar agamamu sampai ke akhirat? Nggak ada. Cuma sampai di dunia kubur, kamu dikubur, nanti dia akan disiksa dengan akhirat kubur, apa? Siksa kubur, cuma gitu aja. Nggak ada berita sampai ke dunia orang mati, ke Seol, ke Hades, nggak pernah ada. Ini Yesus, karena begitu pentingnya dia turun. Waktu dia masih punya kesempatan Jumat, Sabtu, mau Minggu, dia pergi. Yesus yang telah mati itu dosa kita, yang benar untuk orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah, memperkenankan kita menghadap Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu, atau dalam keadaan roh itu, karena tubuhnya kan telah mati, dia pergi mengabarkan Injil kepada dunia, kepada orang-orang yang di dalam penjara. Di dalam penjara ini Hades, Seol dalam bahasa aslinya. Sampai ke sana, sampai begitu pentingnya berita ini, bukan cuma dunia orang hidup yang diberitahu, dunia orang mati pun diberitahu. Jadi gak ada istilah tempat di mana orang gak tahu Yesus itu juru selamat. Yesus mati dan bangkit buat kita orang berdosa. Gak ada, dunia orang mati pun diberitahukannya. Lalu pertanyaan juga, kok sampai bisa begitu? Kok sampai bisa Yesus itu pergi ke dunia orang mati? Ya karena dia bukan manusia biasa, karena dia Allah. Dia pemilik dunia dan akhirat. Makanya bisa pergi ke sana. Jadi betapa seriusnya peristiwa kematian dan kebangkitan ini. Ya. Kalau tadi ada kalimat dikatakan Yesus pergi ke dunia orang mati memberitakan Injil. Nah, terjemahannya sekali lagi. Kemarin di sel grup kita juga sedikit berdebat soal kedatangan Tuhan. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah itu saya coba korek. Saya munculkan pertanyaan, mungkinkah anak tidak tahu? Gitu, apalagi kita belajar Tritunggal. Kalau Bapa tahu, Roh Kudus tahu, pasti anak mestinya tahu. Apalagi yang turun tuh anak, yang mau datang tuh anak, masa dia nggak tahu? Kan gitu logikanya. Ya, jadi kenapa jadi begitu? Mungkin saja manusia akan juga punya kekurangan, kelemahan dalam menerjemahkannya. Sama seperti ini memberitakan Injil, lihat ke bahasa Yunaninya. Dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris, ternyata itu diproklamasikan diartikan ke bahasa Indonesianya. Bukan memberitakan Injil dalam pemahaman yang kita kan, nih kesempatan bertobat ya, itu bukan begitu. Injil kan adalah isinya tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itu Injil. Nah itu diberitakan, bukan untuk memberi kesempatan, tapi untuk mempertegas. Sama seperti kemerdekaan Indonesia, proklamasi Indonesia itu mempertegas para penjajah kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, gitu, ya.
Kenapa tidak? Nah, ayat lain sebagai pembantu. Untuk menafsirkan dengan tepat kita mesti ada pendukung ayat. Ya. Sekali lagi, kita tidak sepaham dengan ini. Yesus tidak memberitakan Injil untuk memberi kesempatan orang bertobat di dunia akhirat, di alam dunia orang mati. Tapi memproklaim, menyediakan penegasan. Karena dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia sudah ditetapkan cuma sekali. Mati. Udah mati lalu dihakimi. Jadi gak ada lagi kesempatan. Kesempatan diinjili, kesempatan bertobat gak ada. Langsung dihakimi. Nah berdasarkan ayat ini, sama seperti Lukas 16 kan sama tuh sejajar orang kaya itu dibawa ke dunia alam maut. Gak ada lagi kesempatan. Jadi sama dengan Ibrani sejajar tuh. Benang garis merah yang sama. Bahwa manusia mati sekali langsung dihakimi. Berarti tidak ada kesempatan. Kalimat di dalam Petrus tadi bukan berita Injil. Tapi mempertegas bahwa Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian, telah mengalahkan kuasa setan. Melalui kematiannya. Sebentar lagi mungkin dalam bahasa saya, aku akan bangkit. Pada minggu pagi itu. Itu ya. Apa tujuannya dia bangkit? Tentu sekali lagi tiap kali Tuhan bertindak pasti punya tujuan. Tujuannya sangat bagus-bagus, indah sekali. Yang pertama, apa yang selama ini diragukan dari bangsanya sendiri, Israel, umat pilihannya. Sampai seluruh dunia masih banyak orang yang meragukan tentang Yesus itu Tuhan. Nah dengan kebangkitannya mestinya orang dipercaya. Sebab tidak ada manusia bisa bangkit sendiri. Tidak ada. Sebab hidup itu milik Tuhan. Punya Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Jadi kalau ada satu makhluk bisa hidup sendiri, berarti dia adalah Tuhan. Karena kehidupan itu milik Tuhan. Kehidupan itu milik Tuhan. Jadi kalau ada satu oknum sudah mati lalu hidup kembali, berarti dia Tuhan. Dan satu-satunya manusia yang pernah mati dan hidup kembali cuma Yesus. Yang lain dihidupkan, Lazarus dihidupkan, anak dan lain dihidupkan oleh Kristus. Tapi hidup sendiri cuma Yesus saja. Dia Allah. Nah saya sekaligus meluruskan. Saudara kita di sebelah sana bilang begini, Yesus itu manusia. Sejak di konsili ini atau di kota Antioquia dia ditabiskan jadi Tuhan. Ngawur lagi, ini salah lagi ini. Yang benar begini. Dari dulu, dari awal, Yesus itu memang Tuhan. Dan menjadi manusia untuk misi penebusan, itu betul. Bukan dulunya dia manusia, lalu ditabiskan jadi Tuhan. Bukan, dulunya Tuhan, lalu jadi manusia. Itu betul, jangan terbalik. Dulunya Tuhan, lalu karena misi penebusan, dia harus jadi manusia. Nggak ngerti itu, karena dia mungkin nggak baca kitab suci. Kurang mendalami, kurang merenungkan. Jadi asal ngomong aja. Dia bilang Yesus kan dulu manusia, dia jadikan Tuhan, ditabiskan. Lah, emang kayak kuliah wisuda? Enggak gitu. Dia enggak perlu pengakuan manusia untuk ditabiskan. Dari dulu dia adalah Tuhan. Untuk misi menebus dosa, maka dia harus jadi manusia. Karena menebus dosa manusia harus manusia. Manusia yang tidak pernah berdosa, ya cuma Tuhan. Tuhan jadi manusia. Waktu Tuhan jadi manusia itu dalam Yesus nggak pernah salah, nggak mungkin bisa salah karena dia sempurna. Dan itu yang layak untuk ditebus, itu layak untuk dikorbankan. Kalau saya dikorbankan nggak layak, karena punya salah, punya dosa juga, gitu, punya kekurangan. Yesus nggak ada kekurangannya. Pernah saya khotbahkan pada saudara, tolong cari satu saja kesalahan Yesus, maka kita pindah semua ke agama lain. Yesus nggak pernah salah karena dia sempurna. Dia sempurna. Dia layak dikorbankan untuk menebus kita yang berdosa ini. Supaya pantas aturan mainnya kena gitu. Ya. Jadi aturan mainnya dipenuhi, hukumnya dipenuhi. Yesus Allah melalui kebangkitannya, maka terbuktilah dia memang pemilik kehidupan. Dia bangkit dari kematian. Kedua, dia berikan hadiah. Dengan kebangkitannya hadiahnya apa? Salah satu hadiahnya kematian kita dikalahkan. Tadinya semua kita harus mati dan gak bangkit-bangkit lagi. Kalau sekali bangkit masuk neraka.
Dikalahkan itu, dibayar utang itu, utang kematian itu. Ya. Jadi kalau utang kematian dibayarkan, mestinya kita mulai nggak takut dengan kematian. Jujur aja, kita ini masih sehat. Agak sedikit takut dengan kematian ya. Makanya kalau dia bilang, di mana dia? Ruang ICU. Hah? Gitu, udah ruang ICU. Hah? Gitu. Saya nggak tahu Sinta sama anak-anaknya sudah terlalu sering kali melihat orang-orang di ICU. Saya kalau udah masuk ICU, gentar. Saya pernah masuk di ICU 1 hari. Habis masuk ring, di ICU, nggak betah. Gelisah bang, nggak bisa tidur saya. Lihat orang kiri kanan teriak. Besok dia mati. Aduh, nggak enak, nggak nyaman banget tuh. Nggak bisa ditemui orang, nggak boleh banyak-banyak orang. Paling masuk 2 orang, 1 orang gitu. Kan beberapa yang besok ada di luar. Nggak nyaman. Kayaknya itu, kayak kita itu ada di ruangan kematian. Sepi banget. Kalau kebetulan ada yang namu, lumayan kita ngobrol. Nggak ada yang namu, sepi diam aja gitu. Nengok kiri semua nggak ada yang bergerak. Udah ngap-ngapan lagi, kesian banget gitu. Sini selang, sono selang, sini selang, sini selang. Nggak benar ya. Dulu Lisa masuk ICU. Atau 7 orang Pak Fendi. 7 orang. 6 orang mati semua. Iya betul. Saya datang lihat Lisa, perutnya udah pada pecah. Kulitnya ini pecah. Karena keras ya. Kerasnya kan masalah hati ya. Maaf ya sampai buang air darah. Darah udah mulai menghitam. Wah maaf nih, kita bilang juga Lisa masih lewat nih. Saya bilang, Wi adikmu lewat. Hidup dia. Sekarang jual bakmi malah. Dari 7 orang benar, 6 tuh meninggal semua. Dia yang ke-7. Makanya Anda mesti pasien yang ke-7 tuh. 7 tuh agak sempurna. Meninggal dari 7 itu 6 meninggal semua. Ngeri ya. Jadi waktu orang berkata 60-70%. Gak ada harapan, tinggal 10-20%. Itu mungkin ada benarnya juga menurut saya. Karena dari 7 coba bayangin 6 lewat semua. Tinggal Lisa aja yang hidup. Sekarang dia punya hati baru. Ngeri ya lihat Lisa tuh perutnya pada retak. Itu kulitnya retak-retak gitu. Keluar darah, udah ngaco. Kalau dia udah ngomong gak karuan. Udah lihat dunia orang mati, dia bilang lihat. Aku lihat ini, disebutnya orang mati. Aku lihat ini, ngomong gitu. Dia ngomong gak karuan dong ngomong. Gak kontrol, gak bisa kontrol lagi. Kita pikir lewat nih Lisa. Gak taunya enggak, Tuhan izinkan dia hidup. Ngeri ya. Ibu bapak, keadaan itu kematian seperti suasana itu udah dibayar Tuhan. Dia masuk dalam kolong kegelapan kematian. Dari Jumat hingga Minggu pagi. Itu hadiah buat kita. Jadi kalau maaf ya, kalau nanti satu kali nanti jangan buru-buru. Keburu sepi nanti gereja. Nanti kalau satu kali kita harus menemui kontrak terakhir. Jangan takut. Tuhan telah membayar kematian kita. Tuhan telah membayar maut itu. Paulus berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Dosa kita diampuni, jadi nggak usah lagi khawatir. Kalau sampai gembala nggak di tempat, Anda terpaksa ada di samping orang di ICU, apa yang harus lakukan? Beres dengan Tuhan. Kedua beres dengan bagus. Ketiga beres dengan, nah itu intinya. Jadi maksudnya beres dengan Tuhan gini, ayo ajak dia untuk minta pengampunan. Kalau dia masih bisa berkomunikasi, bersyukur banget, dia masih banyak kesempatan ngobrol. Tapi kalau dia ada koma, ngomong di telinganya. Nah Pak Fran termasuk ngomong di telinga tuh. Si Nani bilang, aduh Pak Samuel saya belum bisa pulang dari Bali. Tiket nggak dapat sampai sekarang. Dapat tiketnya Senin. Jadi ngomong melalui telepon. Saya bilang, ajak mantu dan anak di sampingnya bicara di telinganya. Teleponnya sendengkan di telinga, bicara. Memang nggak ada reaksi, nggak ada respon. Tapi paling tidak dia masih dengar. Karena indera terakhir menurut ilmu konseling adalah indera pendengaran. Ngomonglah di telinga. Ngomong di telinga. Ngomong Tuhan mengampuni. Ya, ada ayat-ayatnya kan. Kasih ayat firman Tuhan. Walaupun dosamu besar. Seperti kermisi, Tuhan putihkan salju. Yohanes pasal 9. Ya, Allah itu setia dan adil. Kalau engkau mengaku dosamu, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Kata-kata itu penting, firman itu penting untuk meyakinkan, mendatangkan iman buat kita. Itu penting, sampaikan itu. Setelah itu, nah anak, saudara, orang tua, suami, pasangan hidup, peluk dia, bilang papa atau mama, aku mengasihi kamu, aku ampuni kesalahan dan tolong ampuni saya juga ya. Itu biar ada pemberesan. Setuju? Berarti
Dia ada dosanya loh kalau bilang setuju. Yang ketiga, bilang sama dia di telinga, udah jangan simpan rasa bersalah, jangan simpan rasa berdosa. Kalau Tuhan saja mau mengampuni dosamu yang banyak, masa kamu tidak mau mengampuni dirimu sendiri? Gitu, yakinkan itu kepada dia. Nah itu lega loh Bapak, jadi lega. Jadi tujuan kita adalah rasa lega tidak berdosa. Meyakinkan bahwa dia sudah diselamatkan. Maaf ya, itu matinya lebih ringan. Pulangnya lebih gampang. Kematian tidak lagi menakutkan karena semua telah beres dengan hidup saya. Paham? Nah itu kematian Tuhan gunanya. Hadiah diberikan. Yang kedua, yang ketiga, diberikan hidup lagi. Bukan cuma matinya saja, tapi diberikan hidup. Bukan cuma diampuni, tapi diberikan hidup yang baru, harapan yang baru. Itu hebat. Ini salah satunya. Setelah dia bangkit, dia ajak kita bangkit juga. Jadi nular gitu Ibu Bapak. Sekarang sih belum kelihatan nih peristiwa begini. Nanti akan mengejutkan nih. Akan mengejutkan. Sudah lihat nggak di sosial media? Sekarang ada AI yang memperagakan video bintang-bintang film. Yang baru saja ini Chuck Norris meninggal. Terus kemudian ada batu nisannya, ada foto Chuck Norris. Terus tiba-tiba Chuck Norris ada di samping batu nisannya gitu. Lihat nggak gitu? Oke. Terus kemudian Marilyn Monroe nisannya. Terus Marilyn Monroe, terus saya di sampingnya. Wow, AI itu. Saya kenal Marilyn Monroe. Chuck Norris masih kenal, tapi dia nggak kenal saya. Chuck Norris itu legenda. Bela diri yang luar biasa sama seperti Bruce Lee itu pada zamannya. Tapi nanti bukan cuma batu nisan seperti itu yang didampingi orang, kuburannya tetap tapi bongkar oleh Tuhan. Dibongkar kuburan ini berlobang-lobang semua. Kuburan orang-orang percaya itu bongkar, tanahnya keluar dari lubang itu, bangkit untuk mewujudkan apa yang Tuhan katakan itu nyata. Yang bangkit apa? Tubuh baru. Tubuh lama sudah di tanah. Sudah di tanah. Tubuh baru keluar. Sempurna tubuh itu. Seperti tulisan Tesalonika. Tubuh yang baru. Ya. Waktu Tuhan turun, dia Tuhan sendiri. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kenapa bilang lebih dulu? Karena ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama ketika Tuhan datang, orang-orang percaya dulu bangkit. Jadi orang yang tidak percaya kuburannya nggak dibangkit, nggak dibongkar. Kuburan orang-orang Kristen yang percaya itu terbuka duluan. Jadi orang jadi aneh, loh kok kuburan orang Kristen pada dibongkarin, kuburan yang lain nggak gitu. Itu kalimat pertama yang muncul dari mereka. Karena memang ini janji Tuhan, ini kebangkitan pertama. Lalu kemudian kita diangkat, masuk ke dalam pengadilan Kristus, terima pahala, lalu masuk ke dalam pesta anak domba, nah tinggal bersama dengan Tuhan. Baru antikris di dunia ini 7 tahun lamanya, menguasai bumi ini, setelah genap baru Tuhan turun untuk menghancurkan antikris. Lalu terjadilah kebangkitan kedua untuk orang-orang berdosa, untuk diadili di takhta putih Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Begitu kurang lebih ceritanya ya. Nah setelah di saat yang berbarengan ketika orang percaya itu bangkit, maka orang yang belum mati, cucu kita, ini kan baru generasi baru nih ya, dia udah besar ya, dia akan diubahkan tubuhnya, lalu sama-sama naik diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi nggak ada yang ketinggalan nanti, semua bersamaan. Itu menyenangkan, itu waktu yang paling menyenangkan. Tidak ada satupun orang saudara kita yang seiman tertinggal. Kita akan bersama dengan mereka. Itu janji Tuhan akibat dari kebangkitan Tuhan. Tuhan yang sulung, yang pertama, nah yang lain tadi ngikut tuh berdasarkan ya apa namanya sambungan lagi dari ayat yang selaras di dalam suratan Korintus. Dia yang sulung, kita ikuti. Jadi kematian kita ini nggak membusuk selamanya. Tuhan bangkitkan tubuh yang baru. Yang terakhir, kebangkitannya itu memberikan janji kita akan kembali ke rencana Tuhan semula. Kehidupan yang sempurna itu. Waktu Allah, ini pemikiran saya. Waktu Allah ciptakan Adam Hawa, Allah berkata nih, nah mulai sekarang, hai Adam Hawa, generasi manusia, kalian akan berkembang biak, akan menguasai bumi, ya akan hidup dengan sejahtera, tentram selama-lamanya di bumi ini, mulai dengan Taman Eden. Itu kurang lebih begitu perkataannya. Ya, ini terjemahan saya. Tapi rusak itu rencana itu.
Ada yang buat dosa, jatuh, gagal dalam ujian, rusak, berantakan semua. Penyakit datang, masalah datang, BBM naik, jalan tol naik, tiket pesawat naik. Gagal saya berangkat. Nah, tiket naik, masalah muncul gak pernah berhenti gara-gara dosa tuh, dimulai satu itu. Nah Tuhan bayar, sekaligus masalahnya diselesaikan juga. Bayar dengan kematiannya. Gak bisa dengan lain, dengan agama, dengan aturan. Gak bisa. Dibayar sama nyawanya sendiri. Lalu, nah waktu dibayar, kita dibangkitkan, rupa kita itu kan dulu kan gini. Aku ciptakan engkau segambar serupa. Rusak karena dosa. Aku benahi lagi ya dengan kematian dan kebangkitanku. Jadi dosa merusak, kematian kebangkitan Yesus memperbarui, direnovasi gambar rupa kita, gambar rupa Allah dalam kita. Jadi kita jadi pribadi yang sempurna tuh. Nggak gampang salah paham, nggak gampang tersinggung, setia. Walaupun udah ditetapkan di panitia, lupa ketua panitia memberitahukan, jalan terus tuh drama. Itu nggak gebe. Ketuanya ngaku dia. Jadi ketua sendiri lupa ngasih tahu. Saya juga lupa tuh. Saya sendiri lupa. Loh kok ada drama? Bahkan lupa itu niru sampai nanya, lu siapa? Gitu. Padahal Tio ditanya juga padahal. Nah itu kelupaan kemana gara dosa tuh. Gak usah khawatir. Jangan rasa bersalah. Akan diubah oleh Tuhan jadi gambar dan rupa. Seperti Kristus lagi. Wah udah begini menyenangkan, berteman menyenangkan. Shannon bulan Mei ini ujian terakhir. Saya antar kemarin ke apartemennya. Pak aku sedih lu lihat apartemen ini telah bantu aku banyak. Teman-teman ini paling enak semester ini, temannya kompak-kompak, sedih. Saya bilang kalau kamu terus jadi mahasiswa abadi, papa yang sedih. Gimana lu ngelus-lulus, gue bayarin apartemen terus, bayar uang kuliah. Ya papa mengharap kamu lulus. Dia lulus sedih. Ya, dia maunya terus itu, gak bisa, kan ada itu tahap sendiri. Bu Bapak kekasih, begitulah ya. Begitulah kehidupan. Akan ada masanya, dia akan lewati. Tuhan akan benahi kita juga. Diberikan gambar dan rupa yang baru, menyenangkan. Dapat sahabat-sahabat yang mengerti kita tuh menyenangkan. Dia bilang, aduh nih teman-teman sekarang tuh baik-baik, dewasa-dewasa, mau ngerti kita. Ya nggak iri hati, kita begadang sama-sama di lab, di bengkel, saling bantu, kan ada kerja-kerja sama segala macam. Pergi ke Bekasi, lihat proyek sama-sama pulang diantar, gitu teman-temannya kompaknya. Nanti lebih kompak dari itu. Anda kuliah nggak lulus-lulus, mau nggak lu? Temannya sama terus, dah bercanda aja. Jadi Anda bayangkan, punya sahabat di dunia saja yang saling mengerti dan menyenangkan. Menurut kalian, waktu masa sekolah yang paling menyenangkan kapan? Taman kanak-kanak, betul ya. Gak ngerti apa-apa tuh. Menurut saya sih paling enak masa SMA ya. SMA ya. Pertama gak perlu tanggung jawab, biar papa mama yang bayar. Tugas-tugas, masa bodoh lah. Gak kayak waktu mahasiswa mah gak ada tugas tuh malu kita. Gak ngerjainnya, setengah mati umumnya mahasiswa. Dulu mata sampai bengkak-bengkak dulu mengerjakan tugas paper banyak banget. Ini waktu SMA enggak. Makanya kan banyak lagu-lagu masa SMA. Krisye mana lagunya? Semut merah, malu sama semut merah. Masa SMA menyenangkan. Tapi nanti saat kebangkitan dia berikan gambar rupa kita yang baru, sempurna, lebih menyenangkan dari SMA. Saya kadang-kadang suka sedih kalau lihat di sosial media, suka ditampilkan tuh masa-masa SMA. Suka ingat tuh masa SMA saya juga. Tapi gak menyenangkan, gak menyenangkan. Nanti Tuhan berikan tubuh yang baru, gambar rupa yang baru menyenangkan. Rencana yang dulu gagal dikembalikan. Tuhan tuh punya rencana pasti indah. Dia kembalikan dulu gagal ya, aku kembalikan lagi. Melalui nyawaku. Ku bayar semua kegagalan manusia supaya engkau boleh menikmati rencanaku yang indah. Rencana semula dari rancangan Tuhan. Kita punya tubuh surgawi. Gak kayak begini. Makan kebanyakan gendut. Makan kebanyakan kolesterol. Minum dikit gula, diabetes.
Susah ya sekarang mah. Saya kan sering diomelin sama istri, baru minum teh botol. Gitu. Gak boleh minum banyak-banyak. Padahal kalau minum teh botol kan enak, seger. Betul gak? Coca-Cola kan enak. Diomelin. Makan babi, haram tahu. Gitu. Gak boleh ini, gak boleh banyak ini, gak boleh banyak-banyak. Dia tahu kita udah ada umur. Kalau Aceh gimana, Kuasen? Ya, bebas ya. Baik banget ya. Bebas ya. Iya. Kita yang bapak-bapak, suami-suami, diomelin terus sama istri, betul nggak Pak Effendi? Apalagi ini ringnya udah banyak. Ini istrinya dokter lagi ya, bagaimana nggak diomelin? Papa, baru begini, baru kita mau ambil ayam goreng, papa udah taruh lagi. Bebas, kalau nggak ada cinta. Pak Effendi kalau ngajak makan saya banyak. Dulu saya ingat yang di Tangerang, kita apa yang makan ikan tuh ya, banyak banget sisanya itu. Serang ya? Iya serang, mau cari durian tuh awalnya ya. Akhirnya makan ikan. Iya. Oh Pak Marconi, dulu tukang makan tuh. Di mana makanan dia tahu. Jangan ajak istri. Oh gitu. Gak bisa makan kita. Tapi nanti dengan tubuh surgawi, gak ada pantangan. Pak, dengan tubuh surgawi boleh makan? Boleh, kenapa tidak? Yanto, jangan khawatir. Masih boleh, masih boleh. Kan orang bilang, wah nanti kau udah surga nggak makan lagi. Kan di surga bukan akan minum. Enggak. Yesus waktu bangkit dari kematian, saya nggak ngomong bohong. Yesus bangkit pergi ke Danau Tiberias. Sampai di Danau Tiberias ketemu murid-muridnya, dikasih nggak? Dikasih roti kan? Dia makan. Dikasih roti, dikasih ikan, dia makan. Jadi jangan khawatir. Yang hobi makan, tetap masih makan. Sekali makan, tetap makan. Amin. Habis kebaktian ini kita makan, amin. Bakmi. Jadi tubuh kita sempurna, tubuh sorgawi. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani, ada tubuh sorgawi. Itu kurang lebih ya, Ustaz Paulus. Yang kedua, tubuh kita kuat. Wah, kita main badminton, main pingpong 2 set, udah lemes. Tapi nanti gak ada habisnya, gak berhenti. Mau padel, gak ada hentinya. Terus tubuh kita ini kuat. Tidak digerogoti oleh umur, lemah, sakit, encok, salah pejepit, nggak ada lah begitu. Nggak ada lagi. Nanti dikatakan kuat tubuh kita ayat 43. Lalu yang ketiga, adikodrati. Adikodrati itu supernatural. Ini tembok, saya mau jalan sini. Waduh nggak ada jalan. Saya jalan aja, tembus. Itu adikodrati. Buktinya Yesus tuh bangkit, muridnya di dalam ruangan, dia bisa ada di dalam. Semua dikunci pintu karena orang ketakutan, murid ketakutan. Di jalan di Emmaus 2 orang berjalan, tiba-tiba di tengah-tengah jalan. Di antara mereka berdua. Begitulah tubuh adikodrati. Luar biasa banget. Dan itu memang rencana Tuhan semula tubuh kita, hidup kita akan seperti itu. Karena dirusak dosa aja jadi begini. Saya lihat begini jelek-jelek banget. Ini gara-gara dosa semua ini. Nanti cakep semua. Amin. Iya. Tubuh kita akan berkenan. Sudah kuat, adikodrati, rupa gambar disempurnakan, dan kita bisa paham banget dengan Tuhan. Ini udah banyak kita nggak ngerti Tuhan apa sih? Kok kenapa dosa ini dijawab? Kita banyak nggak ngerti. Ya, kan banyak lagu-lagu, walaupun kita tidak mengerti kita tetap setia, kan begitu ya. Apalagi banyak hal kita nggak mengerti dalam hidup ini. Tapi nanti waktu dia bangkitkan kita paham banget. Sehingga kita berkenan. Tindakan semua kita gak ada yang salah. Semua menyenangkan Tuhan. Tuhan tiap kali melihat kita tersenyum, terus bangun pagi tersenyum, jalan-jalan tersenyum, malam hari tersenyum. Karena kita berkenan setiap saat. Kenapa? Karena sempurna. Menyenangkan dia. Kita bisa terima, dia bilang, aku mengasihi engkau. Oh Tuhan, aku terima 100%. Orang pergi ke air terjun, datang mau ambil air, aku mau ambil bawa sendok. Tolol lu, harusnya sebesar itu lu pakai sendok. Gue pakai gelas, tolol juga yang kedua. Bawa ember yang besar. Seperti itu kurang lebih. Kalau kita mau terima kasih Tuhan, kita bawa tempat yang penuh dengan hati yang besar. Menerima kasih Tuhan karena sempurna. Betapa menyenangkan. Kalau begitu beritahukan ini. Jangan berhenti. Sampaikan berita kebangkitan ini kepada setiap orang, ya.
Memberi harapan baru melalui kematian, kebangkitan, bukan agama saja, tapi harapan hidup panjang, harapan hidup bahagia. Kemudian kematian. Saya nggak tahu, maaf, cuma cerita aja. Siapa yang pernah ke Swiss? Bu Esther, you see. Kayak apa Swiss? Surga dunia, surga dunia. Ini yang saya pernah lihat, maaf ya. Saya lihat pernah air terjun di Swiss tuh. Saya lupa namanya apa sih itu. Di Swiss, air terjun turun. Di depannya kuburan. Jungfrau. Jungfrau, air terjun. Terus ke depannya kuburan. Kuburannya nggak banyak, cuma 200-300 orang. Kuburnya rapi, bunga semua. Di depan kuburan ada bangku. Bangku. Saya duduk di situ. Dari kuburan, seger banget gitu. Sampai Tuhan kalau bisa saya dikubur di sini nih. Seneng banget lihat kuburannya. Nyaman, tentram. Nggak ada kesan serem gitu. Nggak ada kesan serem. Itu air terjun di sana. Saya tanya sama guide, yang dikubur di sini siapa yang boleh? Oh cuma penduduk setempat, orang luar nggak bisa. Nggak bisa. Indah banget, kuburan aja seindah itu. Belum lagi jalan-jalan yang kita lewati di bukit-bukit Swiss itu. Indah banget. Itu baru di dunia. Nanti di sorga jauh lebih dari itu. Tapi untuk pergi ke situ harus lewati kematian. Kalau sekarang kecuali Tuhan datang kita bangkit ya, kita diangkat. Tapi sebelum Tuhan datang kita alami kematian, kita harus melewati itu kematian untuk masuk ke tempat Swiss abadi. Jadi kematian jembatan sebetulnya. Jadi kalau Anda sekarang, anak-anakku, aku berikan tiket ya naik pesawat ke Swiss, seneng nggak? Seneng. Jadi tiket itu jadi jembatan kita pergi ke negeri yang indah. Saya tidak mau menghayal, menghibur Anda, tapi saya ingin menggambar kenyataan. Itu harapan orang percaya Tuhan. Kematian bukan lagi yang menakutkan, tapi langkah berpindahnya kita ke tempat yang abadi. Ingat kalimat saya ini, jika satu kali, maaf, saudara berada di ICU, jangan takut. Saudara sedang memegang tiket untuk berangkat menyeberangi jembatan keindahan di seberang sana. Itu sebabnya Alkitab berkata betapa indahnya kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Udah begini yang di depan, Pak, besok saya mau mati Pak. Jangan begitu, buru-buru banget gereja sepi nanti belakangan. Ya jangan buru-buru. Habis Pak sebel di rumah Pak, tiap hari diomelin. Besok Pak saya mau mati. Jangan gitu. Tugasmu belum selesai. Tugasmu mengabarkan kabar baik ini pada setiap orang. Amin. Baik. Kalau toh sampai satu kali malaikat mau mengatakan, hei anakku, waktumu selesai. Tersenyum atau terkejut? Senyum. Karena sudah disediakan jembatan untuk menuju tempat yang indah. Kalau tadi saja di Swiss ada tempat seperti itu menyenangkan jiwa kita. Apalagi sorga. Tuhan sudah bayar dengan nyawanya. Mari kita tutup kepala kita berdoa. Terima kasih.